Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninyo Manilantari dengan NIM E1C022184. Nah, di sini saya akan mengulas sebuah novel dari penulis ternama ya teman-teman. Lebih tepatnya itu Dan Brown. Dan Brown ini sudah memiliki beberapa karya sastra ya. Salah satu contohnya itu novel yang akan saya ulas. Jadi di sini ada dua novel. Yang pertama ada The Lost Symbol dan yang kedua ada Angel and Demons, yaitu malaikat dan iblis. Nah, yang pertama yang akan saya ulas yaitu novel The Lost Symbol. Jadi novel The Lost Symbol ini menceritakan tentang sebuah petualangan Robert Langdon, yang dimana tepatnya petualangan ketiga Robert Langdon yang Robert Langdon ini seorang simbolog dari Harvard. Nah, cerita ini dimulai ketika Robert Langdon itu diundang untuk mengisi kuliah di gedung Capitol, tepatnya di Washington. Nah, namun malam itu berubah menjadi misteri nih. Jadi ketika dia menemukan sebuah simbol yang sangat aneh, dan itu tuh dibuat dari penggalan tangan mentornya, yaitu Peter Solomon. Jadi itu Peter Solomon itu sebuah tokoh penting antara persaudaraan Mason, dan itu harus memecahkan kode-kode kelompok rahasia Mason untuk menyelamatkan mentornya sendiri, yaitu Peter Solomon. Nah, jadi Langdon itu berusaha untuk mengungkapkan kebenaran di balik simbol-simbol aneh yang masih menjadi misteri itu. Jadi dalam perjalanannya itu Langdon itu akan menemukan sebuah rahasia yang terkait dengan sejarah Amerika Serikat dan persaudaraan Mason, yaitu lebih tepatnya menyelamatkan Peter Solomon. Nah, jadi keseruan novel dari The Lost Symbol itu tuh berasal dari konspirasi besar yang melingkari institusi Amerika itu sendiri. Jadi di novel ini tuh kita pada saat kita membaca novel itu, menurut saya sendiri adrenalin kita terpacu untuk mengungkap apa sih sebuah misteri yang ada di simbol-simbol itu sendiri untuk menyelamatkan mentor dari Langdon, yaitu Peter Solomon. Nah, jadi di sini di novel itu ada pertarungan antara batin, sains, dan mistis itu sendiri. Jadi mereka itu mempunyai perlombaan waktu yang sangat mendebarkan ya menurut saya teman-teman. Di novel The Lost Symbol ini pelajaran hidup yang bisa kita ambil itu yang pertama ada keteguhan moral. Nah, jadi keteguhan moral ini Langdon itu ditantang untuk membedakan antara kebijaksanaan sejati dan penyalahgunaan ilmu kan. Jadi ilmu yang digunakan Langdon dalam memecahkan simbol-simbol itu kan harus kita dari saya sendiri atau menurut saya itu harus digunakan sebijaksana mungkin untuk mendapat hasil yang akurat. Jadi kalau yang kedua itu ada kebenaran. Jadi ada pesan kuat yang diberikan oleh Langdon tentang introspeksi diri dan pengetahuan batin dari para pemain tersebut. Jadi kebenaran novel ini tuh akan mengungkap simbol-simbol yang masih menjadi misteri dan belum diketahui oleh semua orang. Bahkan si Langdon pun masih dari nol gitu memecahkan simbol-simbol demi menyelamatkan mentornya sendiri. Jadi yang terakhir tuh kita bisa mengambil pelajaran hidup yang kita bisa ambil dari novel ini. Yang terakhir ada pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Jadi Robert Langdon itu harus dengan karakter yang ada di novel itu harus bekerja sama dan saling berpegang teguh untuk mengungkap kebenaran yang ada di balik simbol-simbol tersebut demi menyelamatkan mentornya sendiri. Dan Brown sendiri juga menegaskan bahwa filologi itu bukan ilmu yang mati. Jadi filologi itu melainkan jantung dari upaya memahami sejarah dan kebenaran pada manusia. Jadi melalui filologi ini masa lalu berbicara kepada kita dan kita dapat menghindari kesalahan masa lampau yang kita lakukan pada masa lampau.
Nah, jadi kalau ditanya pentingnya filologi dalam novel ini, di novel The Lost Symbol, jadi kita tuh bisa memahami manuskrip kuno atau simbol dan kode-kode yang belum terpecahkan seperti novel yang saya ulas tadi. Jadi kita tuh kode kode atau simbol itu bisa kita urai gitu, kita urai meskipun kode atau simbol-simbol itu usianya sudah beribu-ribu tahun lalu. Selanjutnya kita beralih ke novel Angels and Demons, yaitu Malaikat dan Iblis. Jadi novel ini dibuka dengan pembunuhan brutal terhadap ilmuwan di Swiss. Jadi mayat ilmuwan ini dicap dengan simbol kuno yaitu Illuminati. Nah, sedang pas ketika mayat ini dicap sebagai Illuminati, Robert Langdon atau seorang simbolog dari Harvard itu dipanggil untuk menyelidiki, dan penyelidikan ini membawanya ke Vatikan, salah satu konklav untuk memilih paus baru. Jadi cerita ini berkembang menjadi perlombaan yaitu bisa kita melawan waktu, teror yang mengancam. Jadi di Vatikan ini ada bom antimateri. Jadi misalnya sewaktu-waktu jejak-jejak kuno itu menguji kemampuan logika dari Robert Langdon. Jadi Langdon tuh masih memikirkan gimana sih kita tuh harus melawan waktu, melawan teror yang mengancam. Nah, kalau ditanya keseruan novel ini, keseruan novel Malaikat dan Iblis ini terletak pada ritme novelnya yang begitu cepat ya. Jadi teka-tekinya tuh sedikit rumit, yaitu berbasis seni dan agama, dan atmosfernya itu bersifat konspiratif antara ilmu pengetahuan dan agama. Nah, setiap bab yang saya baca itu memiliki ketegangan sendiri, memiliki atmosfer baru, dan memiliki ketegangan baru yang saya rasakan. Jadi setiap saya membaca bab dari bab ke bab, saya itu memiliki adrenalin saya itu terpacu sendirinya gitu. Nah, pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari novel Malaikat dan Iblis itu misalnya itu ada kekuatan pengetahuan. Jadi dalam novel Malaikat dan Iblis kita bisa belajar bahwa sains dan agama tuh meski banyak yang sering memposisikan sebagai musuh, tapi sebenarnya sains dan agama itu, misalnya ini sains dan agama itu bisa saling melengkapi jika kita tuh menempatkan pada posisi yang tepat. Jadi sains dan agama itu bisa berjalan beriringan kalau kita bisa menempatkan pada posisi yang tepat. Nah, pentingnya ilmu filologi dalam novel Malaikat dan Iblis ini tuh pemahaman Robert Langdon atas simbol-simbol kuno itu serta bahasa Latin tuh bisa membantunya menelusuri jejak Illuminati yang sudah lama hilang. Jadi Robert Langdon tuh masih bisa dengan simbol-simbol kuno dan bahasa Latinnya itu dia masih bisa mengungkap jejak Illuminati yang sudah lama hilang. Jadi dia tuh bisa menganalisis gimana sih kenapa jejak Illuminati itu bisa hilang. Nah, sepemahaman saya selama membaca novel ini. Nah, kesimpulan kedua novel yang saya baca, yang pertama ada The Lost Symbol, dan yang kedua ada Malaikat dan Iblis. Jadi kedua novel ini menawarkan petualangan seru yang tentunya berbeda ya. Jadi mereka tuh mengajak saya tidak hanya untuk menikmati teka-teki intelektual yang disajikan dalam novel tersebut, tetapi juga merenung, saya sebagai pembaca pun merenung tentang posisi saya sebagai manusia di tengah benturan antara ilmu, agama, dan sejarah. Jadi Dan Brown itu tidak hanya menulis cerita thriller ya, dia tuh menyisipkan tentang filosofi, terus spiritualitas. Kita tuh Dan Brown tuh kayak menyiratkan pentingnya tuh kita melihat makna di balik lambang. Sekian dari saya, terima kasih.